Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita lanjutkan kembali di pembacaan Kitabul Maram untuk malam hari ini. Masih melanjutkan tentang hasungan pemuliaan kepada akhlak. Sekarang di hadis terakhir dari bab itu. Baiklah, saya bacakan hadis yang ke 1345 atau di hadis terakhir di dalam bab. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi wa hasan khuluqi. Wa hasin ya, hasan khuluqi. Rawahu Ahmadu wa hasan wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Ibnu Hibban menganggap hadis ini adalah hadis yang sahih atau berpendapat hadis ini sahih. Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Adapun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, kama sebagaimana ahsanta engkau itu telah membaguskan khalqi penciptaan padaku, wa hasin dan perbaguskanlah khuluqi akan akhlakku. Hadis ini biasanya dipakai doa untuk cermin ya, ngaca, kemudian seperti ini. Kalau punya kaca di rumah ini, ditulis ini biar tidak lupa, tempelkan di kacanya atau di dekat kaca. Jadi ketika ngaca itu kemudian membaca ini, doa ini. Sebagian menganggap bahwasanya hadis ini dipakai untuk doa itu. Jadi doa ketika bercermin. Dan cermin itu juga perlu ya, perlu. Nanti kalau anak muda itu ya, sama anak itu sisiran ya. Walaupun sisiran itu juga perlu ya, perlu. Jadi ternyata sisiran itu juga di Dr. Asmedi di Jogja itu yang mengatakan orang terkena stroke. Jadi memancing-mancing urat saraf yang ada di kepala itu dengan berjalan sisiran, sisir. Di sini dipancing, kalau tidak terasa berarti ya masuk geli-geli loh itu. Ternyata tidak hanya sekedar untuk perhatian. Dan menurut sunnah, orang yang sisiran itu sebelah kanan dulu. Apa saja dikanankan dulu Rasulullah SAW. Jadi sama-sama bersisir itu sebagian mendapatkan pahala karena itibak kepada beliau Nabi, yang satunya pokoknya sisiran. Apa saja? Ya, apa saja? Pokoknya kanan dulu. Sesuatu yang baik, kanan selesai kemudian kiri. Dan kalau beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu pasti menyelisih daripada kebiasaan orang-orang kafir, ya, menyelisih dari kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Di mana orang-orang ahlul kitab itu sama memanjangkan rambut, maka beliau memendekkan rambut. Di mana orang-orang kafir itu memendekkan rambut, maka beliau memanjangkan rambut.
Rasulullah itu biasa ya kalau dalam bahasa itu bersisir itu di sini kemudian ini ada kalau kita sigar jambi. Dalam banyak orang-orang kafir juga begitu. Rasulullah dia memiliki. Kalau sekarang kan beda ya modelnya kalau masya Allah. Jangankan model sisiran, model potong rambut itu sudah masya Allah mengikuti model-model daripada kebaratan. Dan kalau kita punya anak maka ya sudah potong rambut itu jangan, yang penting jangan jambul. Hingga habis kemudian ada yang di bagian-bagian yang dibiarkan itu termasuk tidak boleh ya, tidak boleh. Apapun modelnya kalau kita itu adalah meniru daripada orang-orang kafir maka nanti terkena hadis ya, terkena hadis. Siapa yang mengikuti daripada kaum maka termasuk dia ya. Tanpa sahabatul kaum kawan itu orang yang ngepas ke ngetrep dengan kebiasaan kaum itu maka sama ya. Yaitu digolongkan dengan itu. Akal-akal baiknya kita itu ngepas-ngepasnya dengan kebiasaan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali potong kuku ya, kalau potong kuku sudah pasti. Kalau orang kafir potong kuku sekarang biarkan dah, tetap tiap satu pekan sekali gitu ya, potong kuku, potong apa namanya, bulu, kemudian jabut ketiak 1 bulan sekali, cukur bulu kemaluan 1 tahun sekali. Itu termasuk daripada membiarkan jenggot dan memotong kumis itu adalah bagian daripada sunnah. Jenggot di mana? Tapi ya dirapikan. Ya, boleh dipotong tapi dirapikan. Kalau kita ini mengikuti daripada hadis ini, pukul-pukul dewi kita mendapatkan pahala kepada Allah. Gitu. Maka perlu kaca itu perlu dipantas murah lah itu ya. Bisa. Jangan seperti orang-orang yang nggak ngaji dan punya kaca tapi di motor nyepir dengan punya oleh itu semir itu di meja di teras itu waktu itu semir rambut jadi semir. Apa dia tidak tahu pernah mendengarkan kultum masalahnya. Beberapa kali kita sampaikan soal haramnya merubah warna rambut. Jadi ngoconya Allah. Yang lebih penting ini meminta kepada Allah Ta'ala karena telah membaguskan ciptaan ini, maka supaya Allah Ta'ala itu kita meminta kepada Allah supaya dibaguskan akhlaknya juga. Soalnya apa tuh? Kising deh, api nggih apa? Inna wahala yang dulu ila suarikum walakin yang dulu ila itu. Allah tidak akan melihat jasad kita dilihat ya, untuk seperti apa. Dan kita kan sering kan kita kan cacat dan sebagainya, cacat dari lahir itu. Memang Allah Ta'ala bertindak seperti itu kok. Cukup ya, selesai di bab tarhib fi makarimil akhlak dan selesai. Memasuki di bab yang baru, bab adzikri, bab zikir, buat doa dan doa. Jadi zikir sama doa itu berbeda. Kalau zikir kan ya mengingat bukan atau sebutan kepada Allah. Kemudian kalau doa itu permohonan, ya, permohonan, permintaan, bentuk apa? Proposal yang tidak tertulis kepada Allah Ta'ala itu doa. Seribu 346 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, hadis qudsi nggih, berfirman Allah Ta'ala, aku Allah itu ma'a abdi, bersama hambaku ma zakaroni, selagi
ya selagi hamba tadi ingat kepadaku. Wa taharrakat dan harokat satu gerakan kedua ini. Harokat itu apa bergerak, satu yang bergerak. Wa taharrakat dan pergerakan bi kepadaku syafatahu dua bibirnya. Artinya gerakan yang umak-umik ini, bukan gerak-gerak, tapi bibir yang digerakkan untuk zikir maksudnya, atau doa. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu dan menyebutkan dalam hadis ini siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari ta'liqan dalam kitab ta'liqnya. Tentang hadis-hadis yang gantung, hadis yang tergantung. Kalau Bukhari kan begitu, dapat hadis sholat 2 rakaat kemudian tidak yakin, tidak ditulis. Kalau tidak ditulis tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Kalau yakin dan tulis. Jadi Imam Bukhari itu belajar sama guru-gurunya itu tidak bawa buku, jadi kita ada datangi kemudian tanya, kemudian gurunya itu ngomong, diam sampai di rumah tulis. Berbeda dengan apa namanya Imam Muslim, kalau Muslim ditulis secara makna, jadi tidak bolak-balik. Para kalimat itu kalimat dan terbalik. Tadi kalau Bukhari tidak begitu. Yang penting pokoknya sama, sama. Maksudnya itu sudah diterima juga di Bukhari. Hadis ini hadis kecil ya. Jadi Allah Taala itu bersama maknanya di sini itu bukan bersama itu sewaktu-waktu menolong. Inna ma'al usri yusra artinya ya kalau dalam ayat itu sesungguhnya bersama kesedihan itu pasti ada kemudahan. Artinya ini bersedih terus nanti udah dan gitu. Setiap ada kesedihan itu pasti barengan ada kesenangan. Maksudnya begitu, orang ini sedihnya habis bersama itu artinya kan ya bareng betul ini selesai ya tidak begitu. Setelah pasti suatu kesusahan itu barengannya pasti ada kebahagiaan, itu sudah pasti. Karena ya itu tadi Allah itu menjadikan satu perkara itu kesulitan itu dibarengi dengan kemudahan yang. Nah, kalau ini aku atau Allah Ta'ala membersamai sewaktu-waktu akan menolong kepada hambaku selagi hamba itu ingat kepadaku. Jadi sejauh mana kita ini ditolong Allah Ta'ala, sejauh mana kita itu juga mengingat daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau pelajaran anak-anak sekolahnya ada tauhid itu ya, rububiyah, ilahiyah ya, sebagainya itu kalau anak-anak dihafal, kalau kita tidak sudah dihafal. Walaupun kita ada hafal soal ilahiyah, rububiyahnya, tapi begitu ada masalah kita, ada perkara yang berat, kita langsung minta kepada Allah Ta'ala. Kita punya Allah, jangan minta kepada Allah. Urusannya seperti ini gimana ini? Ya, wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolonglah ya, dengan sabar, dengan sholat kepada Allah Ta'ala. Meskipun dalam ayat itu wa innaha lakabiratun, sesungguhnya itu perkara yang berat. Illa ladina khusyuk, kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa namanya? Khusyuk ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang khusyuk. Meskipun sholat, jadi menganggap don di situ artinya yakin. Karena ada tasdidnya ya, itu pasti ya. Sesungguhnya kami ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, pasti ketemu kepada Allah Ta'ala dan kembalinya kepada Allah Ta'ala. Itu khusyuk ya kan? Termasuk sholat itu khusyuk itu seperti itu. Jadi mengingat kepada Allah, pasti berjumpa kepada Allah
saya melakukan sholat ini pasti ketemu Allah Ta'ala, pahalanya pasti diberikan oleh Allah Ta'ala, terus kemudian bisa ketemu Allah Ta'ala. Sebagaimana orang mengingat pada Allah itu seperti itu keingatannya. Jadi yang namanya sholat itu ingat Allah, tapi ingat Allah itu belum tentu sholat, ya, belum tentu sholat. Walaupun ayatnya itu lidzikri yang ya, lidzikri. Artinya untuk mengingat aku dengan sholat itu lidzikri. Sebenarnya sholat itu mengingat aku. Arti pengingatan yang sesuai dengan tuntunan, ya, dengan baik tertib dari awal sampai akhir. Kemudian sejauh mana hamba ini menggerak-gerakkan bibirnya, baik dia berdoa maupun dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi orang doa itu tidak diam, tidak begitu, tidak, dia gerak-gerak. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah SAW itu janggutnya, jenggot itu gerak-gerak, menunjukkan beliau punya jenggot, bergerak-gerak jenggot. Jadi orang sholat itu juga begitu, tidak kebatinan. Walaupun sholat sir, minimal dia sendiri yang ingat. Berbeda sholat malam, malam itu boleh agak dikeraskan, boleh. Walaupun sendirian, dia jangan keras-keras. Gerak-gerak bibirnya. Tidak hanya menggunakan tasbih, tapi dia enggak begitu. Tasbih mungkin tapi jadi diamnya sama saja. Karena kan kebiasaan. Di tahun 90-an itu, Masya Allah, hampir semua jamaah itu tempat saya itu jawab tasbih, termasuk saya. Tasbih. Bahkan tasbih itu urunan. Dari tasbih tidak aja. Sekian urunan. Jadi tasbih itu kan 99, nanti diputus 33 sudah meninggal. Bahkan kan temannya. Supaya bahwa tasbih. Ya. Kalau itu untuk mempermudah untuk menghitung ya monggo, tapi kalau ini harus pakai ini, nah ini siapa yang mengharuskan ini ya? Itu tidak pernah kenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat nih, coba di kalau zikir ini ya, Masya Allah saudara kita di Nabi ini tuh, Masya Allah, sholatnya 2 menit bisa, zikirnya itu setengah jam. Sudah kan mungkin berperan banyak ini. Apalagi kalau zikir subuh gitu. Kalau di Jati Murid di pernah di Banyuwangi, Pasuruan kedua, Masya Allah. Ya memang Bapak Guru berarti kalau bukunya itu belum habis, buku dikir-dikir itu pagi sore itu dia belum keluar. Ada baiknya dia subuh, dia tidak keluar dari masjid sampai waktu suruh itu dia lakukan sholat itu. Ya. Ada kebaikan yang ada, meskipun juga banyak kekurangannya, tetapi kita lihat saudara kita itu banyak kelebihannya dibandingkan dengan kita. Kita pun sorot nanti dari yang baik dan mungkin yang seperti itu. 1347. Wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu Adam, tidaklah satu amalan ibnu Adam, artinya manusia, satu amalan yang anja, lebih menyelamatkan lahu baginya, bagi ibnu Adam, min adzabillahi, dari azabnya Allah, min dzikrillahi, dari zikir kepada Allah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibata wa Tabarani bi isnadin hasanin. Tabarani ini juga menganggap hadis ini hadis yang hasan. Hasil hadis hasan itu bisa dipakai untuk dalil.
Doib saja kadang-kadang bisa. Nanti akan dipelajari kalau orang-orang ilmu hadis, ulama-ulama hadis atau orang yang belajar hadis punya kitab banyak buka itu dia baca hadis doib, kemudian dia baca hadis sahih kok ada kesamaan matanya. Nah ini bisa terangkat dengan yang jelas dia disebut dengan bisa sahih li ghairi, bisa hasan li ghairi, disebabkan jadi baik atau jadi sahih karena ada hadis penunjang yang lainnya. Nggak apa-apa ya. Contohnya hadisnya dhaif ini. Tapi Imam Bukhari bikin bab. Babnya itu satu orang laki-laki itu tidak bisa jadi sholat. Maka kalau dua orang sholat maka harus jejer saja. Laki-laki gitu, jejer. Imamnya di sebelah kiri, imamnya di sebelah kanan. Jejer, tidak maju, tidak mundur. Karena kalau maju mundur nanti tidak bisa jadi sholat. Nah, dengan ini maka sebagian ahli fikih berpendapat ini penuh, terus kemudian ada satu orang datang maka dianggap kalau menurut bab Bukhari itu tidak termasuk jamaah kalau tidak narik di depannya. Narik kemudian ini mendapat nih, di sini. Narik kemudian sana atau sini terus mepet jadi buat patokan ini di belakang imam ini. Nah, ada orang datang lagi. Pendapat seperti itu karena cerita di ini doa. Tapi ada penunjang-penunjang lain kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berduaan laki-laki sama laki-laki kan dijejer, orang maju dan mundur. Imamnya ini menunjukkan biar menjadi soft dan menjadi barisan. Ini artinya bisa ditarik ke sana. Jadi di sini juga begini nanti situ. Kita punya kitab soft tentang itu. Nah ini doa tunggu dulu. Kita lihat yang hadis-hadis yang lainnya. Kalau hadis ini tidak ada satu amalan manusia Ibnu Adam itu yang lebih menyelamatkan dari siksaan Allah kecuali zikir, ingat kepada Allah. Lah orang ingat kepada Allah kan terselamat ya. Orang karena korupsi, ya. Orang karena manipulasi, orang bikin satu kepalsuan, palsu, dengan gara-gara dia keingatan kepada Allah Ta'ala itu, keyakinan kepada Allah Ta'ala itu tidak ada, ailing ya. Ingat kepada Allah Ta'ala insya Allah dia tidak. Kalau kita kan tegas saja ya kan, kadang orang itu kan lebih bikin satu permasalahan di masyarakat. Ada orang mengaku Islam, kemudian dijak sholatnya ini. Saya dari ada teman jaulan di tahun 95 itu jaulan dan keciman itu ajak orang sholat nih di sana ini sholat kok dipaksa. Saya mengantarkan ya teman jaulan, saya mengantarkan di sana ini ya. Aduh di sana ini. Nah masjid kepaksaan lah masuk. Boten mbak niki masjid dan pengawasan, gue ruangnya hotel mereka milih masjid dipaksa sampai sekarang ya tidak sholat. Dijak beberapa orang tidak mau, sampai anaknya tidak berani sholat. Untuk mati piye? Apa ya disolatke? Uripe disolatke nyeneni, masuk dipaksa sholat disolatke. Karena urip nyeneni loh. Pripun wah ngene ya doakan kepada Allah. Doakan pada minta pada Allah, jangan dibilang sulit itu kan ya itu tadi ma'arusil isra tadi lagi secara nalar kan mana lah uripe mau disolatnya ngajak sholat disuweneni lagi barang nanti ditekat disolatnya suweneni mana kan agak berat kalau Pak Mutin lawan kemudian setelah Pak Mutin zikir kepada, ingat kepada Allah Ta'ala. Oke. Nah, kita semua ini, artinya kita ini golong jenengnya sama saja. Tidak ada perbedaan orang yang bicara mendengarkan. Tidak.
Saya bicara itu bukan untuk jeneng, untuk saya juga. Kan kita punya kepentingan sama, kepentingan sama. Dalam rangka kita ini biar selamat. Ya. Dari siksaan ini, dari adabnya Allah Ta'ala. Kan begitu. Masing-masing orang kan punya tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa kaumun majlisan, tidaklah duduk satu kaum di tempat duduknya yang yadhkurullah, dia itu menyebut, mereka itu menyebut Allah fihi dalamnya, tidaklah duduk satu kaum itu di tempat duduknya yang dia menyebut pada Allah Ta'ala kecuali hafat humul malaikatu, kecuali malaikat itu melingkari mereka. Mengelilingi. Nah, kita gitu kemudian malaikat itu bikin lingkaran. Kita ada di tengah-tengahnya. Nah, ini salah satu kenapa ngaji itu harus datang. Tidak hanya di online saja, online yo lepas dari hati sini. Atau mungkin dia lewat streaming mungkin bisa orang boleh ilmu boleh Google bisa, tapi fadilah ini kan bisa hilang, tidak ada. Ini duduk-duduk tempat satu majelis, kemudian dia itu menyebut Allah fihi padanya pada majelis tadi, kecuali mengelilingi malaikat, mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan berubutil. Jadi kalau ada orang tidur kemudian berubutan, siap belum. Kalau kita kemuliaan ini dengan rahmat. Jadi kalau satu majelis kita itu rahmatnya itu didatangkan malaikat untuk memuli kita, menghukum kita nih. Sehingga sesuatu yang jelek-jelek itu tidak akan masuk dikerubuti. Mungkin dibikin gambaran ya, saya punya anak, udah banyak nyamuk dikerubuti gitu lah, seperti nyamuk ini begitu, malaikat itu datang supaya kebaikan-kebaikan itu ada, dikelilingi, kemudian diselimuti dengan rahmat, biar kebaikan saja di situ, tidak ada kejelekan yang masuk. Buat khosyatuhum, malaikat tadi menyelimuti, merubuti ini. Rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Ta'ala menyebut mereka itu fiman pada orang yang indahu, di hadapannya, di hadapan Allah. Akhrajahu Muslim. Tidak ada pembicaraan di dalam hadis ini kecuali berpendapat hadis ini sahih gitu ya. Semuanya dapat itu. Artinya orang yang duduk dalam satu majelis, kemudian majelis itu dia menyebut nama Allah, zikir-zikirnya seperti apa ini. Dan tempatnya ini tidak harus di masjid, bisa saja di rumah. Jadi sebenarnya setelah orang tahajud salat malam itu kemudian sudah mintanya Allah Ta'ala itu istighfar saja, apa? Itu paling bagus mana? Walaupun minta yang macam-macam itu boleh saja. Minta dunia saja boleh ya. Minta dunia saja boleh. Minta harta boleh kalau tidak malu. Ya Allah, minta harta yang duanya, misalnya harta yang bergelimang misalnya. Dan dia tidak pernah dijumpai oleh sahabat-sahabat, walaupun diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Boleh. Nanti kita tinggal bagaimana ketika oleh Allah Ta'ala itu dikabulkan, dikasih harta yang banyak, tinggal kita bagaimana ya. Karena orang kaya itu tidak dilarang, boleh saja. Bahkan kadang bisa keharusan,
karena butuh ya, butuh bantuan, butuh uluran tangan untuk melangsungkan daripada penghidupan di dunia ini. Butuh orang kaya butuh orang miskin. Sebagaimana seiring sejalan orang pintar juga disebut dia orang pandai itu karena ada yang bodoh, disebut karena dia itu kaya karena ada yang miskin. Kalau sama kan? Tidak ada sebutan itu. Jadi kalau ini ya, pikir kepada Allah Ta'ala ya, kecuali malaikat itu sudah mengelilingi. Lah kalau dikelilingi malaikat kan doa kita nih, makanya saya masih habis baca Quran kemudian berdoa itu monggo. Doa dan tawasul dengan Al-Quran boleh. Jadi kalau tawasul itu awal dengan baca surat Al-Fatihah misalkan, kemudian terus doa. Jangan doa baru Al-Fatihah, tidak begitu. Tawasulnya tidak begitu. Boleh ada surat-surat yang lain. Al-Fatihah kan memang 7 ayat yang terulang-ulang gitu ya, termasuk untuk kita. Boleh, tidak apa-apa. Habis baca Quran kemudian doa. Bagaimana kalau doa bersama? Lihatnya kami ini menurut pahaman wallahu alam di kata dia Syafi'i ya, ada orang yang mengikuti Syafi'i katanya ada dasarnya katanya. Tapi ada Syafi'i yang belum mempelajari, tidak punya kitabnya Syafi'i, belum mempelajari katanya di wallahu alam bareng. Tapi tertentu ya tidak apa-apa. Artinya kalau memang dibutuhkan, kalau seperti kuno gitu ya, kuno apa namanya witir, seperti setengah daripada Ramadan itu kan ada sunnah ketika witir itu kuno. Nah, terakhir. Atau mungkin saudara kita yang sekarang ini merasa bantuan kepada saudara yang ada di Palestina atau di Rempang yang sekarang masih berjuang itu pakai kunut lanzila. Ya kunut lanzila itu ya sudah tiap sholat, jadi tidak hanya kalau ada pendapat itu ya dimonggo bentuk banyak teman-teman saya lakukan di monggo. Dan saya kalau di Surabaya itu kadang itu ini jamaah Anda kemudian imamnya berhalangan, suruh imam itu saya tanya, ini pakai kunut lanzila enggak? Nggih, berarti dah pakai atau di Ciman belum boleh pakai kunut lanzila. Nah, lihat saja di kitab Sahih Bukhari di kunut lanzila, tinggal kita merubah. Karena Bani Flihian misalnya di sana kan disebutkan, tinggal disebutkan, ya. Disebutkan mungkin ya wal mujahidin wal mustada'afina minal mu'minina fi Rempang wa fi Palestina wa fi kulli makan misalkan itu ya. Atau yang lain, tinggal merubah tempatnya saja, ada hadisnya. Kalau merasa yakin seperti itu ya, jadi saya melakukan itu ya ketika masjid itu karena hari-harinya melakukan itu. Jadi jamaah kan orang kemudian. Tapi seingat saya, kalau pernah ke tempat saudara di sana itu apa yang ada di imam subuh sekalian ya, itu belum pernah iktikaf satu malam di sana. Nah, ada saudara juga kalian tempat saudara sudah puasa kalian iktikaf satu malam saja menikmat. Nah, akhirnya kalau tanya niki mungkin bukan ngaji kunut ibu gimana nah sebagian tidak ikut sholat subuh karena merasa wajib atau gimana. Lah monggo diumumkan nanti tidak pakai kunut subuh itu ada bagian yang dia keluar, saya menyangka dia pulang sholat sendirian. Lupa apa namanya kunut subuh dia sujud sahwi ya, berarti kan dia wajib. Berbeda dengan sujud tilawah, yang salam itu dimentok tapi dijatuh jadi mentok itu. Saya kan menyangka di lingkungan pondok pesantren di Jatullah itu orang-orang bisa kan ikut sholatnya di masjid subuh itu kebetulan baca surat Al-A'la. Lah kan ada sujud karena bacaan itu. Wah itu kula diceblek ya. Anu mak umur-umur kula
Nembe niki salat subuh niku 3 rakaat. Berarti ra ya salah kula mboten manget sih. 3 rakaat tapi oh berarti sujud tilawah niku. Nah, ini perlunya tanya kepada apa namanya? Jangan sampai kita melakukan sunnah itu menjadikan fitnah. Karena persatuan itu wajib, kemudian menjalankan sunnah ini ya sekedar tidak ada kewajiban, terkecuali kalau kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan monggo, kecuali kalau prinsip pokok itu monggo. Kita ya seperti itu. Nah, kembali di sini dikelilingi oleh para malaikat itu dan diselimuti oleh malaikat. Kemudian Allah menyebut, artinya disebutkan nama-namanya disebutkan. Si A, si B, bin, siapa, nama orang tuanya dia nggak. Apalagi orang-orang yang hafal Quran itu, hafal Quran dan dia melakukan apa yang dia hafal ini. Tidak hanya sekedar menghafal, tapi apa yang dia hafal itu dia berusaha untuk menjalankan dengan bentuk amalan. Memberikan makhluk kepada orang tuanya. Insya Allah ini. Jadi Allah sebut nama kita ini. Disebut siapa, Agus bin siapa disebut. Dan disebutnya ini adalah di halakohnya para malaikat. Di orang yang ada di hadapannya Allah itu adalah orang malaikat. Man di sini disebut artinya orang itu maksudnya ya hamba Allah yang ada di sisinya. Jadi derajatnya itu terangkat. Kalau malaikat sujud kepada Allah Ta'ala tidak disebut oleh Allah Ta'ala karena sudah tugasnya. Tugasnya ada itu. Memang tidak ada kelebihan, memang tugasnya itu saja. Tapi kalau ada manusia hanya mengingat kepada Allah Ta'ala, duduk di satu majelis, menyebut-nyebut mengagungkan nama Allah, maka karena manusia itu berat Pak tantangannya. Dulu diremehkan malaikatnya. Ataja'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, kayak gitu. Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Malaikat gitu bangga. Ah, jenengan dari menungso. Gane perang, paten-patenan. Uruk-urukan lah. Lah kami ini loh sudah tasbih jenengan, memuji dumateng jenengan. Mbok nggih pun mboten damel menungso kan pengen. Lah makanya untuk jawaban ini sebagiannya ini ya toh. Ya, maka nama kita pun terkenal di langit sana, di hadapan Allah Ta'ala sana kalau kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau orang ini terkenal di dunia malah salah. Nah, salah. Kan kayak Wes Akor di suku Kornya di dunia tidak terkenal ya. Begitu mau terkenal, dia meninggalkan tempat itu. Dan doanya sudah pasti terkabul itu. Sampai Umar bin Khattab saja dinasihati Rasul ketika hidup, kalau mau minta doa kabul sementara orang namanya Uwais dari suku Quraisy. Rasul. Padahal gahane angon. Kok orang jaluk sugih padahal terkabul. Nah, Bapak kalian hadis ini perlu diingat, bahkan mungkin perlu dihafal, bahkan kemudian perlu disampaikan kepada orang lain. Tapi ingat, kita pun juga ada, bukan hanya menghafal saja, tapi kita mengamalkan. Nanti kita sudah selesai, kita bukan hanya selesai saja, selesai. Teman-teman, terus tampil telu, bukan selesainya, tapi sejauh mana kita ketika ilmu itu datang kepada kita semuanya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Yang belum kita ketahui, tidak usah diamalkan. Artinya tidak ada ilmunya, jangan. Yang sudah ada ilmunya saja. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.